186 fakta dan tawaran yang tidak bisa ditolak. Pil yang dikeluarkan Izrod dari inventarisnya adalah 5 kreasi terbarunya bersama dengan 2 pil yang telah ia tunjukkan kepada Mariposa, pil 5 siklus dan pil 2 ekstremitas matahari. Semua orang yang hadir tertarik pada 7 pil yang diletakkan di atas meja di hadapan mereka. Setiap pil unik dan selain pil 5 siklus dan pil 2 ekstremitas matahari, mereka tidak tahu apa pil lainnya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Fakta yang paling mengejutkan adalah bahwa ada aura unik yang menyelimuti salah satu pil tak dikenal yang dikenal oleh Ziyi, Mariposa, Hehuyan, dan Valkyria. Aura itu unik untuk pil tingkat 3. Tidak mungkin. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Kata Hehuyan sambil mengamati 7 pil itu dengan saksama. Dia mulai mengingat kembali saat mereka pertama kali membahas kontrak pembelian prioritas dengan Izrod dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sungguh lelucon. Tidak hanya ada 3 pil kelas 1, tetapi ada juga 2 pil kelas 2 di antara campuran tersebut. Ziyi tidak dapat menghapus senyum yang terbentuk di wajahnya saat Izrod menunjukkan tangannya. Jadi inilah mengapa dia membutuhkan waktu 2 jam. Jika orang lain, Ziyi tidak akan percaya bahwa mereka tiba-tiba dapat membuat 5 pil baru dalam waktu yang singkat, namun, setelah perjalanannya bersama Izrod di dalam Chaotic Dogma Realm, dia tidak akan mengabaikannya begitu saja. Ziyi segera mulai mengirim pesan kepada Izrod. Mariposa memasang ekspresi serius di tangannya dengan kedua tangan terkatup rapat di dekat mulutnya dengan alis berkerut. Izrod tidak hanya menunjukkan kepada mereka sebuah gelar yang memungkinkannya memiliki properti di dalam ibu kota Amaharpe, tetapi ia juga mengungkapkan kepada mereka 5 pil baru. Namun, Izrod duduk diam dengan ekspresi riang di wajahnya saat dia membiarkan mereka memeriksa pil-pil itu dengan bebas. Mariposa berteriak dalam hati. Seberapa keras pun ia mencoba memahami berdasarkan bahasa tubuh Izrod, ia tidak dapat memahami apa yang ada dalam benaknya saat itu. Baginya, tindakan Izrod tidak masuk akal. Dia bisa saja menawari mereka harga yang sedikit lebih rendah dari harga beli pil 5 siklus atau bahkan hanya memberikan beberapa pil gratis untuk menunjukkan ketulusannya. Apa tujuannya menunjukkan semua ini kepada mereka? Apa yang akan dia dapatkan dari melakukan itu? Berkat informasi yang diungkapnya, kini jelas bahwa ia ingin membuka toko pemain resmi pertama di RML. Kemungkinan besar itulah sebabnya ia meminta sejumlah besar koin emas sekaligus dan tidak mau menjual hak eksklusif untuk pil tersebut. Bahkan tanpa bantuan atau dana mereka, pada akhirnya, Izrod akan menghasilkan cukup uang untuk membuka tokonya sendiri dan mulai menjual produknya di sana, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia mendatangi mereka dan inilah yang membingungkan Mariposa. Tidak mengetahui apa yang dipikirkan orang yang membuat kesepakatan dengannya bukanlah sesuatu yang biasa Mariposa lakukan. Baginya, selalu sebaliknya. Karena kakak perempuanku dan yang lainnya tampaknya menahan diri, aku akan menanyakan pertanyaan yang saat ini ada di benak semua orang. Izrod, apa yang ingin kau capai? Ziyi mengambil inisiatif. Meskipun kelihatannya dia membantu Mariposa dan yang lainnya, dia sebenarnya membantu Izrod menindaklanjuti gerakan pembukanya. Pada titik ini, hampir mustahil bagi Mariposa untuk mengendalikan hasil dari peristiwa ini. Yang kuinginkan adalah sesuatu yang tidak mudah diberikan, tetapi seringkali mudah hilang. Aku menginginkan sekutu yang dapat kupercaya. Sekutu yang kata-katanya mengikat lebih kuat daripada kontrak apapun. Ucap Izrod dengan nada suara tenang. Kepercayaan, sekutu. Mariposa mengangkat alisnya saat mendengar dua kata itu. Apakah sesederhana itu? Apakah tidak ada motif yang rumit atau tersembunyi di balik semua ini? Tidak ada rencana jahat. Mungkinkah dia benar-benar terlalu banyak berpikir selama ini? Ziyi sedikit terkejut saat pertama kali mendengar kata-kata Izrod, namun, setelah mengingat percakapan mereka di luar setelah kontrak pertama dibuat, sesuatu tiba-tiba menyadarinya. Mungkinkah ini benar-benar karena itu? Ziyi bergumam pada dirinya sendiri saat matanya sedikit terbelalak karena menyadari hal itu secara tiba-tiba. Kembali saat Izrod dan Ziyi meninggalkan gedung Sleeping Gardenia setelah kontrak pertama. Kalau begitu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengkhianati kepercayaan itu. Ucap Ziyi sambil memalingkan wajahnya dari Izrod. Jika saat itu tiba, aku tidak akan menyalahkanmu, tetapi menyalahkan diriku sendiri karena tidak memiliki keterampilan yang tepat dalam hal penilaian karakter. Kata Izrod. Ziyi menoleh ke arah Izrod sambil tersenyum, kalau begitu,
mari kita buat perjanjian. Kata Ziyi tanpa berpikir. Seolah kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya, namun, sekarang setelah diucapkan, dia tidak akan menariknya kembali. Oh, apa yang ada dalam pikiranmu? Tanya Izrod penasaran. Bagi Izrod, perjanjian bukanlah sesuatu yang dibuat dengan mudah. Perjanjian benar-benar akan menguji batas seberapa jauh seseorang bersedia bertindak untuk menepati janji. Menepati janjinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun menipumu. Sebagai balasannya, aku memintamu untuk tidak membiarkan siapapun menipuku. Ini berlaku bahkan untuk kita sendiri. Bagaimana menurutmu? Kata Ziyi. Aku terima, ucap Izrod tanpa ragu sedikit pun. Ziyi tercengang. Sejujurnya, dia tidak menyangka Izrod akan menerimanya secepat itu, bahkan jika memang menerimanya. Bagaimanapun, itu adalah permintaan yang aneh dan tiba-tiba, sehingga siapapun berhak untuk bersikap hati-hati. Namun, Izrod tidak ragu sedikit pun dan langsung menerimanya. Namun, pada akhirnya, dia senang karena Izrod setuju. Nama asliku adalah Zijiai, kata Ziyi sambil menatap Izrod seolah mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Namaku Zhang Jin, kata Izrod. Ziyi mengangguk dan berkata, aku, Zijiai, membuat perjanjian ini denganmu, Zhang Jin. Jika salah satu dari kita melanggar perjanjian ini, kita berdua akan membayar harga abadi. Zhang Jin, apakah kau menerima syarat-syarat ini? Ziyi kemudian mengulurkan telapak tangannya ke arah Izrod. Dia kemudian membuat gerakan kecil seolah memberi isyarat kepada Izrod apa yang harus dilakukan. Perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak membayar harga, terlepas dari siapa yang melanggarnya. Hal ini hampir mengingatkan saya pada Fakta Otidium di Seven Realms. Izrod meletakkan telapak tangannya di atas Ziyi dan berkata, saya menerima persyaratannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kita sepakat untuk melakukan perjanjian ini, kata Ziyi sambil melepaskan tangannya dari tangan Izrod. Setelah semuanya selesai, Izrod tidak dapat menahan diri untuk bertanya, katakan padaku, mengapa ritual itu dilakukan? Ziyi tersenyum dan menjawab, itu adalah tradisi lama keluargaku. Aku biasanya tidak menyukai tradisi lama, tetapi untuk ini, aku membuat pengecualian kecil. Aku senang kamu menurutiku. Begitu ya, tradisi. Izrod berkata pada dirinya sendiri. Namun, tradisi lama seperti itu sangat jarang di zaman sekarang. Jika masih berpegang pada tradisi lama itu, berarti keluarga Ziyi pasti memiliki akar yang kuat. Ziyi tampak agak ragu pada awalnya, namun pada akhirnya dia memutuskan untuk mengungkapkan pikirannya. Aku harus memperingatkanmu, Izrod. Kau tidak boleh terlalu terlibat dengan kakak perempuanku. Dia orang yang berbahaya, kata Ziyi. Ini tidak terduga. Itulah kata-kata terakhir yang diharapkan Izrod dari Ziyi. Dia dan Mariposa tidak hanya tampak berhubungan baik dan dekat, tetapi dia bahkan membantunya dalam kesepakatan yang melibatkannya. Sekarang, dia mengatakan kepadanya bahwa tidak baik baginya untuk terlibat dengannya. Sudah agak terlambat, bukan? Apa kau tidak percaya pada kakak perempuanmu? Jawab Izrod. Ziyi menggelengkan kepalanya, aku akan mempercayakan nyawaku pada kakak perempuanku. Aku tidak ingin kau salah memahami kata-kataku. Meskipun aku tidak bisa menjelaskan terlalu banyak detail, aku bisa menjelaskannya sedikit. Situasi kakak perempuanku sedikit rumit, paling tidak. Dia bukan orang yang berbahaya, tetapi ada orang-orang yang... Ziyi tampak kesulitan menjelaskan penjelasannya sejenak, namun ia berhasil mengatur pikirannya dan melanjutkan. Ada orang-orang yang akan melihat kakak perempuanku gagal di setiap kesempatan. Mereka adalah orang-orang yang harus kamu waspadai. Mereka akan melakukan apapun yang mereka rasa perlu untuk memastikan dia tidak berhasil. Itu juga berarti menyingkirkan semua hambatan, Ziyi menjelaskan. Dengan kata lain, maksudmu guild-guild papan atas lainnya tidak bersikap baik kepada kakak perempuanmu, kata Izrod. Ziyi menghela napas kecil, kuharap sesederhana itu. Kupikir sudah sepantasnya aku memperingatkanmu agar kau tidak lengah. Namun, seperti yang kukatakan sebelumnya, kau tidak perlu khawatir karena pengaturan saat ini. Namun, kau harus berpikir dua kali sebelum membentuk aliansi sejati. Apakah kau percaya pada Mariposa? Tanya Izrod sambil menatap langsung ke mata Ziyi. Entah mengapa saat Izrod menatap matanya, Ziyi merasa seakan-akan Izrod tengah menatap tepat ke matanya. Ziyi mengangguk dan menjawab, ya. Lebih dari siapapun di dunia ini.
Kalau begitu, aku tidak melihat ada masalah dengan apapun yang akan kulakukan. Terima kasih atas peringatanmu, tetapi aku tidak akan membiarkan masalah sekecil itu menghentikanku. Jika kau mempercayainya, maka itu sudah cukup bagiku. Izrod menjawab. Ziyi yakin bahwa Izrod terlalu percaya. Ia mempercayai seseorang hanya karena orang yang ia percayai, mempercayainya. Tidak banyak orang di dunia ini yang berani mengambil risiko seperti itu. Izrod dan Ziyi terus berbicara sedikit lebih lama sebelum Ziyi mulai berpamitan menuju perpustakaan Istana Amaharpe. Akan tetapi, sesaat sebelum Ziyi pergi, dia berbalik dan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, kalau kau ceritakan pada kakakku apa yang kukatakan hari ini tentang dia." Ziyi tersenyum simpul saat menyelesaikan kalimatnya di sana sebelum berbalik untuk pergi. Aku penasaran apakah mereka berdua menyadari betapa mereka saling peduli satu sama lain. Benar sekali. Itu pertanyaan yang mudah, bukan? Sebagai tanda itikat baik, aku bersedia berbagi kesempatan ini denganmu dan Serikat Sleeping Gardenia. Kata Izrod. Anda tidak bisa berharap kami percaya bahwa Anda bersedia mengorbankan kesempatan penting seperti itu hanya demi kepercayaan dan aliansi kami. Saya belum pernah mendengar kesepakatan seperti itu dalam hidup saya, kata Valkyria sambil menggelengkan kepalanya. He Huyan juga memiliki keraguan, tetapi jika apa yang dikatakan Izrod benar maka ini bisa menjadi peluang besar bagi Serikat Sleeping Gardenia-nya. Kepercayaan dan aliansi. Mariposa membisikkan kata-kata itu pada dirinya sendiri. Ia kemudian melihat ke arah Ziyi yang saat ini sedang menyeringai. Ia cukup mengenal Ziyi untuk mengetahui apa arti seringainya itu. Itu adalah cara adik perempuannya untuk mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menyerah. Mariposa mendesah dan berkata, ada pepatah lama. Ketika sesuatu tampak terlalu bagus untuk terjadi, biasanya memang begitu adanya. Namun, saya tidak pernah begitu pandai mengikuti pepatah lama. Senyum manis muncul di wajah Mariposa. Beberapa saat kemudian, selembar perkamen muncul di hadapan Mariposa. Itu adalah kontrak asli yang telah ditandatangani olehnya dan Izrod. Dia memegang kontrak itu di tangannya dan merobeknya menjadi dua. Hal ini secara aktif membuat kontrak itu batal demi hukum. Dengan kata lain, dia sendiri yang memutuskan kontrak itu. Itu berarti bahwa bahkan jika Izrod pergi sekarang juga tidak akan ada konsekuensinya. He Huyan dan Valkyria tercengang saat melihat Mariposa merobek kontrak itu menjadi dua. Dia selalu menjadi tipe yang berani mengambil risiko, tetapi, itu adalah satu-satunya kartu di tangan mereka dan sekarang kartu itu hilang. Kali ini aku sudah pasrah pada takdir. He Huyan, Valkyria, aku akan menerima semua tanggung jawab ini jika terjadi kesalahan. Mariposa berkata dengan nada meyakinkan. He Huyan dan Valkyria saling berpandangan lalu kembali menatap Mariposa. Keduanya tidak mengatakan sepatah kata pun dan menghormati keinginannya tanpa mengajukan keberatan apapun. Jika belum jelas sekarang, aku berencana untuk membuka toko. Lokasinya akan tepat di seberang rumah lelang. Namun, harga tempat itu adalah 80.000 koin emas. Meskipun aku menduga harganya mungkin telah naik selama beberapa hari terakhir hingga hampir 90.000 koin emas. Ini adalah tempat yang ingin aku beli, kata Izrod. Ia kemudian melanjutkan, saya berencana untuk membuka toko pil resmi pertama di Amaharpe. Saya tidak perlu menjelaskan potensi keuntungan di balik usaha ini. Oleh karena itu, selain 10.000 koin emas yang telah Anda berikan kepada saya akan memerlukan tambahan 80.000 koin emas untuk pembelian gedung dan 1.000 koin emas sebagai kredit sumber daya. Saya mungkin juga perlu meminjam cabang apotek Anda. Jika Izrod telah mengajukan tuntutan ini sebelumnya, mereka akan mengatakan bahwa dia bersikap konyol. Namun, sekarang setelah mereka melihat apa yang sebenarnya mampu dia lakukan, tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata itu dari mulut mereka. Sebagai balasannya, saya akan memberikan pil gratis kepada Sleeping Gardenia. Tentu saja, dengan syarat ia membeli atau memperoleh semua sumber daya yang dibutuhkan. Sleeping Gardenia juga akan memperoleh 50% dari semua keuntungan dari toko hingga utang sebesar 91.000 koin emas lunas. Setelah itu, Sleeping Gardenia akan menerima 10% dari semua keuntungan yang diperoleh dari toko. Izrod menjelaskan. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang Ziyi sarankan kepada Izrod. Sejak Izrod mengungkapkan 7 pil itu, Ziyi terus-menerus berbicara dengannya melalui sistem pesan.
Setelah memverifikasi beberapa detail, dia membuat kesepakatan yang menurutnya dapat diterima oleh kedua belah pihak sekaligus memungkinkan kedua belah pihak untuk menunjukkan langkah pertama mereka dalam hal kepercayaan. Mariposa benar-benar terkejut dengan tawaran yang begitu murah hati. Mereka tidak akan kehilangan apapun dan hanya akan memperoleh banyak hal. Tampaknya Izrod serius saat berbicara tentang kepercayaan dan keinginannya untuk memiliki sekutu. He Huyan dan Valkyria juga terkejut. Mereka mengira Izrod akan menyerang mereka dan mengambil keuntungan sebanyak mungkin meskipun sebelumnya dia berkata dengan elegan. Namun, mereka yakin bahwa mereka mungkin telah salah menilai dia dan mulai melihat mengapa pemimpin serikat mereka bersedia mengambil risiko seperti itu ketika itu melibatkan dia. Mariposa melihat persyaratan yang disarankan oleh Izrod dari segala arah namun tetap saja memberikan jawaban yang sama dari sudut manapun dia melihatnya. Itu adalah tawaran yang tidak bisa ditolak. Aku menerimanya, ucap Mariposa sambil menatap langsung ke arah Izrod. 187 menyelesaikan. Izrod tidak terkejut dengan tanggapan Mariposa. Kesepakatan yang ditawarkannya terlalu menguntungkan bagi Sleeping Gardenia sehingga Mariposa tidak akan mempertimbangkan untuk tidak menerimanya. Mereka tidak hanya akan mendapatkan kembali investasi awal mereka, tetapi mereka juga akan terus mendapatkan lebih banyak keuntungan setelah melakukannya. Saya telah mengambil langkah pertama. 10% dan beberapa keuntungan adalah harga kecil yang harus dibayar. Selama ini, Izrod memiliki sesuatu dalam benaknya yang sebelumnya ingin ia lakukan, tetapi saat ini bukanlah saat yang tepat baginya untuk melakukannya. Lagi pula, ia tidak memiliki modal, sumber pendapatan yang stabil, tidak memiliki koneksi, dan yang terpenting tidak ada orang yang dapat ia percayai untuk melakukan hal-hal tertentu. Langkah selanjutnya akan sedikit merepotkan. Aku harus bergantung pada satu poin dalam statistik keberuntunganku untuk bersinar saat-saatnya tiba. Mariposa berdiri dari tempat duduknya, jika Anda memiliki masalah atau kebutuhan, He Huyan dan saya akan berada di sini untuk membantu Anda. Mengenai cabang apotek kami, saya akan secara pribadi memperkenalkan Anda kepada mereka kapanpun Anda mau. Saya akan mengirimkan emas yang Anda butuhkan. Katanya sambil membuka antarmuka sistemnya dan mengirimkan koin emas kepada Izrod. Peringatan sistem, Anda telah menerima 80.000 koin emas dari pemain Mariposa. Untuk sumber daya, Sleeping Gardenia akan menanggung semua sumber daya umum dan tidak umum secara gratis. Yang harus Anda lakukan hanyalah mengajukan permintaan. Untuk sumber daya langka dan seterusnya, kami dapat menemukan atau bahkan memperolehnya untuk Anda, tetapi akan digunakan untuk batas kredit 1000 koin emas yang Anda sarankan. Kata Mariposa. Dia kemudian melanjutkan, Anda mungkin tertarik pada beberapa sumber daya yang belum umum yang berhasil kami peroleh. He Huyan, pastikan untuk mengambil 2 sampel dari masing-masing sumber daya dan mengirimkannya ke Izrod. Jika kita hanya punya 2 sampel, berikan dia yang satunya. Saya mengerti, jawab He Huyan. Saya harus berterima kasih atas kemurahan hatimu. Jawab Izrod. Ia mengira bahwa guild papan atas seperti Sleeping Gardenia pasti memiliki bahan-bahan yang disembunyikan dari pemain biasa, begitu pula guild papan atas lainnya. Ini agar guild mereka memiliki sedikit keunggulan dibanding guild lain, tidak peduli seberapa kecilnya. Saat ini, Izrod dibatasi oleh 2 hal dalam profesi apoteker. Yang pertama adalah kurangnya bahan serbaguna untuk digunakan. Sementara yang kedua adalah inti api yang lebih kuat. Di dalam Dark Abyssal Cauldron miliknya terdapat inti api peringkat D. Saat ini, kuali Abyssal kegelapan milik Izrod telah berevolusi ke peringkat C+ setelah sesi pembuatan pil terakhirnya. Namun, ia dapat melihat bahwa untuk lebih meningkatkan peringkatnya, ia harus terlebih dahulu memperoleh inti api tingkat tinggi sehingga kuali tersebut dapat menyerap saripati pil tingkat 4. Pertumbuhan kualinya terhenti total setelah mencapai peringkat C+. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak pil tingkat 3 yang ia buat di dalam kuali Abyssal kegelapan, itu tidak akan pernah maju. Izrod membuka jendela perdagangannya dan mengirim Mariposa 800 pil 5 siklus, serta 10 dari masing-masing 6 pil lainnya. Sejujurnya, Izrod hanya mengeluarkan beberapa koin emas untuk membuat pil itu. Karena itu, ia tidak keberatan memberikannya secara cuma-cuma. Selain itu, hal itu memperkuat fakta bahwa ia akan memperlakukan orang-orang yang memperlakukannya dengan baik. Anggap saja ini caraku menunjukkan sedikit rasa terima kasih, kata Izrod dengan santai.
Mariposa memasang ekspresi kosong di wajahnya saat melihat apa yang Izrod tawarkan padanya. Ada hampir 900 pil. Yang paling mengejutkan adalah lebih dari 800 di antaranya adalah pil kelas 3. Mungkinkah dia membawa pil-pil ini selama ini dan hanya mengujinya? Ya, pasti begitu. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Mariposa bahwa Izrod bisa membuat pil sebanyak itu hanya dalam waktu 2 jam. Namun, jika Mariposa tahu bahwa Izrod mampu melakukan hal seperti itu, bagaimana dia akan bereaksi? Jika ini caramu menunjukkan rasa terima kasih, aku akan mengingatnya. Mariposa berkata sambil tersenyum. Mariposa menyerahkan pil-pil itu kepada Valkyria yang berada di sampingnya. Pastikan setiap anggota Lotus Guard menerima pil 5 siklus. Jika masih ada yang tersisa, serahkan kepada Hehuyan untuk digunakan sebagai penghargaan bagi anggota guild atas prestasi yang telah mereka raih, kata Mariposa. Dia kemudian melanjutkan, sedangkan untuk 6 pil lainnya. Karena hanya akan tersisa 8 pil setelah kamu dan aku menerima 1. Aku akan menyerahkan keputusan kepadamu untuk anggota inti mana yang akan mendapatkan sisanya. Aku percaya kamu akan menggunakan pertimbangan yang lebih baik. Karena Hehuyan bukan orang yang fokus pada aspek pertarungan dalam permainan, dia tidak langsung membutuhkan pil tersebut. Aku akan melakukannya sekarang juga. Valkyria menjawab sambil berdiri dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang sebelum pergi. Dia menyembunyikannya dengan baik, tetapi orang bisa tahu bahwa dia bersemangat untuk membagikan pil kepada Lotus Guard. Lagi pula, Lotus Guard yang lebih kuat berarti Sleeping Gardenia yang lebih kuat. Ini akan meningkatkan kemampuan tempur Sleeping Gardenia secara keseluruhan dengan pesat. Izrod, Mariposa, Ziyi, dan Hehuyan berbicara sekitar 10 menit setelah Valkyria pergi. Sebagian besar pembicaraan adalah tentang rencana Izrod untuk tokonya. Tentu saja, jelas bahwa daya tarik utamanya adalah pil, tetapi mereka bertanya-tanya apakah dia punya rencana yang matang untuk harganya. Mengenai aspek pemasaran, Sleeping Gardenia mengatakan mereka akan menanganinya. Meskipun benar bahwa gedung yang ingin dibeli Izrod berada tepat di seberang rumah lelang dan tentu saja akan menerima bisnis bagus, masih ada banyak cara lain untuk menarik calon pelanggan. Saya yakin batasan 1 atau 2 per pelanggan adalah hal yang baik. Lagi pula, seorang pemain mungkin mencoba menghabiskan seluruh inventaris dan menjualnya dengan harga lebih tinggi tanpa sepengetahuan Anda jika diberi kebebasan sebanyak itu. Dengan cara ini, ada peluang bagi lebih banyak pemain untuk berkunjung dan melakukan pembelian. Semakin banyak pemain yang mengetahuinya, semakin banyak pula informasi yang akan tersebar. Hehuyan menjelaskan setelah mendengar saran Ziyi. Izrod mengangguk, aku setuju. Namun, aku masih belum jelas tentang bagaimana tepatnya sistem toko itu bekerja. Aku harus mencari tahu pilihan-pilihannya setelah semuanya diatur. Ziyi, aku harap kamu bisa menunda pergi ke perpustakaan Istana Amaharpe untuk sementara waktu dan membantuku dengan beberapa hal. Jika bukan karenamu, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk masuk ke perpustakaan istana saat ini. Aku tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama sebelum kembali. Jawab Ziyi. Ziyi tahu bahwa Izrod masih memiliki banyak hal yang harus diurus sebelum membuka toko. Oleh karena itu, dia dengan senang hati menawarkan bantuannya. Terutama mengingat fakta bahwa dia tidak suka membiarkan sesuatu setengah jadi. Sejak dia menerima undangan pertama Izrod, dia berencana untuk menyelesaikan semuanya sampai akhir. Kapan kau akan membuka toko? Mariposa bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun semakin cepat semakin baik dalam situasi ini, Izrod masih perlu membuat inventaris yang sebenarnya sebelum dapat membuka toko. Dia telah memberi mereka hampir 900 pil, oleh karena itu, dia berasumsi bahwa inventarisnya sangat kurang. Saya akan segera membeli lokasi itu. Namun, saya tidak akan membuka toko itu sampai besok atau lusa. Karena saya sudah memberikan daftar sumber daya yang saya perlukan untuk memulai, saya akan menunggu sampai nanti hari ini saat sumber daya itu dikirimkan bersama berbagai bahan lainnya. Kata Izrod. Hehuyan sudah mengirim pesan, jadi tidak akan lama lagi sampai Anda menerima apa yang Anda minta. Jumlahnya sebenarnya kurang dari yang saya harapkan. Apakah Anda yakin tidak memerlukan yang lain? Kata Mariposa. Ketika Mariposa menerima daftar sumber daya dari Izrod, dia terkejut. Dia berharap akan melihat daftar lengkap bahan-bahan yang langka dan berharga, namun, sebagian besar bahan-bahan tersebut umum atau tidak umum.
Hanya ada satu bahan yang agak sulit diperoleh. Sebenarnya, ada satu item lagi yang ingin aku berikan kepadamu. Aku butuh inti api yang setidaknya berperingkat C atau lebih. Tentu saja, aku akan membayarnya dengan harga yang pantas. Kata Izrod. Peringkat C atau lebih tinggi. Kata Mariposa sambil mengernyitkan alisnya karena dia tampak berpikir keras sejenak. Akan kulihat apa yang bisa kulakukan. Meskipun, sejujurnya, tidak mungkin menemukan apapun di atas inti api peringkat D. Menurut informasi yang telah kami kumpulkan sejauh ini, hanya monster tipe api yang kuat di level 40 ke atas atau bos dunia tipe api yang akan menjatuhkan inti api peringkat C atau lebih tinggi. Aku yakin kau bisa memahami kesulitan kami. Mariposa menjelaskan. Izrod menduga hal seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun, menjadi apoteker tingkat 2 saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa dan luar biasa pada level dan waktu yang mereka habiskan di RML saat ini. Di sisi lain, menjadi apoteker tingkat 3 seharusnya terjadi di kemudian hari. Namun, di sini Izrod berusaha menjadi apoteker tingkat 4. Perlu diketahui bahwa satu-satunya apoteker tingkat 4 di ibu kota Amaharpe adalah Kepala Serikat Apoteker Amaharpe. Aku mengerti. Aku akan merepotkanmu untuk melihatnya, kata Izrod. Tidak masalah, jawab Mariposa. Saya akan mengirimi Anda pesan begitu sumber daya siap dikirim. Sampai saat itu, saya masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau Anda berkenan, saya permisi dulu, kata He Huyan sambil membungkuk sopan sebelum keluar dari ruangan. Kalau begitu, kami juga akan pamit. Aku menantikan apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan, kata Izrod. Saya juga menantikan perkembangan peristiwa di masa mendatang, kata Mariposa seraya tersenyum manis. Setelah mengucapkan selamat tinggal dan Ziyi akhirnya berhasil lolos dari pelukan perpisahan Mariposa, Izrod dan Ziyi meninggalkan gedung Sleeping Gardenia dan berjalan menuju tempat pelelangan. Atau, lebih tepatnya, menuju toko yang akan dibeli Izrod. Kau pandai menyembunyikannya, Izrod. Ziyi tiba-tiba berkata saat dia dan Izrod berjalan dalam diam. Oh, jadi kamu sudah menyadarinya, Izrod menanggapi. Aku punya firasat samar untuk sementara waktu, tapi aku tidak yakin. Ya, setidaknya sampai sekarang, kata Ziyi. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Izrod sambil melirik ke arah Ziyi. Aku yakin kamu sudah tahu jawabannya. Sampai saat itu tiba, aku akan menunggu saja, kata Ziyi. Kakak perempuanmu pasti sedih mendengarnya, jawab Izrod. Kakak perempuanku dikelilingi banyak orang. Lagi pula, aku punya firasat bahwa keadaan akan lebih seru dengan cara ini. Jadi, apakah kau berencana memberitahu yang lain? Tanya Ziyi penasaran. Pada waktunya, namun untuk saat ini, seperti yang kau katakan beberapa saat yang lalu, aku akan menunggu saja. Ucap Izrod sambil tersenyum tipis. Sementara itu, di suatu tempat di desa kecil yang terletak tidak terlalu jauh dari Amaharpe yang dikenal sebagai Puncak Argusa. Bos, saya baru saja menerima pesan yang mengatakan mereka telah menemukannya. Seorang pemain pria bernama Valen Leaf berkata kepada pemain yang berdiri tepat di depannya di atas mayat salah satu penduduk desa. Kau yakin? Kau tahu harganya jika kau salah, bukan? Pemain yang berdiri di hadapan Valen Leaf tidak lain adalah pemimpin organisasi yang dikenal sebagai Fatal Touch, Silent Steps. Aku yakin, deskripsi yang kau berikan sangat cocok. Kami bahkan sudah menemukan namanya, Luna. Saat ini, dia berada dalam satu kelompok penuh dengan beberapa pemain lain, namun, tidak satupun dari mereka yang tampak sangat terampil. Hanya sekelompok orang biasa, kata Valen Leaf dengan percaya diri. Senyum lebar muncul di wajah Silent Steps ketika matanya tampak dipenuhi amarah dan kebencian. Bagus, sangat bagus. Aku akan membalas penghinaan yang kuderita 1000 kali lipat tidak, 1.000.000 kali lipat. Kata Silent Step dengan nada dingin. Dia tidak melupakan penghinaan yang dideritanya di tangan Luna. Dia bersumpah bahwa Luna akan membayar perbuatannya, dan dia berencana untuk menepati janjinya. 188 membeli properti pertama. Setelah meninggalkan gedung Sleeping Gardenia, Izrod dan Ziyi segera tiba di depan sebuah gedung kosong yang terletak tepat di seberang jalan dari rumah lelang. Seseorang dapat melangkah keluar dari rumah lelang dan langsung disambut oleh pemandangannya. Apakah ini koordinat yang benar? Tanya Ziyi sambil mengernyit. Izrod mengangguk sambil mengamati bagian luar gedung dan menjawab,
disinilah seharusnya tempatnya. Tidak lebih besar dari toko jalanan biasa dan harganya hampir 90.000 koin emas. Kata Ziyi sambil melihat bangunan yang tidak lebih besar dari toko pinggir jalan biasa. Properti itu saat ini dalam kondisi tidak aktif. Sampai saya secara resmi memberi label properti itu sebagai terbuka, properti itu akan tetap dalam kondisi ini. Namun, bagian dalamnya akan benar-benar berbeda begitu kita memasuki bangunan itu sendiri. Namun, bagi mereka yang melihat bangunan itu dari luar, bangunan itu akan tampak kosong seperti yang kita lihat sekarang. Izrod menjelaskan. Ziyi menghela napas kecil dan berkata, saya harap kamu bisa membagikan manualmu itu melalui antarmuka sistem. Ketika Izrod membuka peluang untuk memiliki properti di ibu kota Amaharpe, ia menerima sebuah buku panduan yang menjelaskan dan menguraikan detail tentang kepemilikan properti. Buku panduan tersebut mencakup pajak dan biaya, hingga pembuatan toko dan apa yang diharapkan. Buku panduan tersebut cukup terperinci. Akan tetapi, informasi tersebut hanya tersedia bagi mereka yang mampu memiliki properti dan tidak dapat dikirim secara bebas melalui antarmuka sistem kecuali orang yang mengirim informasi tersebut sudah memiliki sebidang properti. Itu akan berubah begitu aku memiliki akses ke properti itu sendiri. Sebagian besar adalah akal sehat dan tidak menyimpang terlalu jauh dari apa yang dapat diharapkan seseorang saat membeli properti jenis apapun, kata Izrod sambil berdiri di depan pintu. Saat Izrod berdiri tepat di depan pintu, dia menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, properti ini saat ini tidak terdaftar dan aksesnya tidak diperbolehkan. Peringatan sistem, Anda memiliki satu slot properti yang tersedia. Nama properti terdaftar, Gedung A0001. Pemilik properti, tidak ada. Nilai properti, A. Harga beli, 88.582 koin emas atau 69.182.542 RMB. Pajak properti, 0% bebas. Pajak toko, 5% dikurangi. Peringatan sistem, apakah Anda ingin membeli gedung A0001? Izrod memeriksa detailnya dan ternyata sama seperti yang dia lihat di daftar properti. Tentu saja, harganya telah naik sejak terakhir kali di online, tetapi masih dalam kisaran harga yang diharapkan. Izrod kemudian mengonfirmasi pembelian tersebut. Peringatan sistem, Anda telah berhasil membeli gedung A0001. Peringatan sistem, koin emas tidak mencukupi, mengaktifkan surplus RMB. Peringatan sistem, 6.664.273 RMB telah dibebankan ke akun Anda. Setelah membeli kepemilikan properti tersebut, Izrod hanya memiliki total 10.857.289. Rasanya setiap kali ia menghasilkan uang, ia hanya akan menginvestasikannya kembali ke hal lain dan melihat jumlahnya turun. Saya kira pepatah lama bahwa Anda harus mengeluarkan uang untuk menghasilkan uang tetap benar dimanapun Anda pergi. Namun, Izrod tidak terlalu khawatir untuk menghabiskan uang saat ini. Lagi pula, ia tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan keuntungan dari apapun yang telah ia belanjakan. Ketika ia akhirnya berhasil membuka toko ini dan menjalankannya, hanya masalah waktu saja, bukan apakah ia akan mendapatkan keuntungan dari investasinya. Peringatan sistem, selamat, Anda adalah pemain pertama yang membeli properti di RML. Peringatan sistem, Anda telah menerima plus 100 ketenaran dunia. Peringatan sistem, pajak properti Anda telah dibebaskan. Peringatan sistem, Anda telah menerima X1, pengumuman properti. Nama, pengumuman properti, khusus asterisk, soulbound. Peringkat, khusus. Daya tahan, tak terhingga tidak bisa dihancurkan. Jangkauan, kota. Penggunaan, ini memungkinkan pengguna untuk membuat pengumuman di seluruh kota setelah properti mereka resmi dibuka. Catatan khusus, item ini hanya diberikan kepada pemain pertama yang membeli properti. Item ini tidak dapat diperdagangkan atau dijual. Oh, ini pertama kalinya aku melihat benda seperti ini. Izrod belum pernah menemukan item dengan peringkat spesial. Namun, tujuannya jelas dan sangat berguna. Satu hal yang pasti, dia tidak perlu khawatir tidak ada pelanggan yang datang saat dia memutuskan untuk membuka toko. Ketenaran dunia merupakan bonus yang bagus. Namun, Izrod menggelengkan kepalanya dalam hati saat pajak properti dihapuskan. Lagi pula, karena gelarnya pelindung Amaharpe,
ia tidak perlu khawatir tentang pajak properti sejak awal. Bagaimana? Tanya Ziyi. Sudah selesai. Aku juga menerima bonus yang tak terduga. Kata Izrod sambil mengirimkan informasi mengenai pengumuman properti kepada Ziyi. Pada saat yang sama, ia juga memberinya akses ke properti, serta izin. Secara default, properti tersebut terdaftar sebagai properti pribadi dan ditutup hingga pemiliknya mengubahnya secara manual. Akan tetapi, Izrod tidak punya rencana untuk membuka toko tanpa ada barang dagangan untuk dijual di dalamnya. Setidaknya sekarang kita tahu pasti bahwa kamu adalah pemain pertama yang membeli sebidang tanah di seluruh RML. Aku hanya bisa membayangkan ekspresi wajah para pemain guild papan atas saat pengumuman ini disebarkan ke seluruh kota. Kata Ziyi. Saya yakin itu akan membuat pusing pada awalnya. Izrod menjawab sambil membuka pintu dan memasuki gedung bersama Ziyi. Izrod tidak ragu bahwa ia akhirnya harus berhadapan dengan setiap guild papan atas begitu ia membuka toko. Mereka semua akan berusaha mendapatkan semacam keuntungan tambahan atau kesepakatan sampingan, namun, ia memutuskan untuk melewati jembatan itu saat ia tiba di sana. Hal pertama yang dilihat Izrod saat ia masuk ke dalam gedung adalah ruang terbuka yang sangat luas. Seperti yang dikatakan, bagian dalamnya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Jika dilihat dari ukurannya saja, hampir sebesar rumah lelang. Seluruh ruangan itu kosong, dindingnya putih bersih, dan lantainya terbuat dari kayu. Sederhananya, ruangan itu sangat sederhana. Aku tahu ini pasti kosong, tapi ini, gumam Ziyi dalam hati. Menurut buku panduan, seseorang dapat memilih dari daftar desain yang telah ditetapkan atau membuat desain sendiri dari awal. Apapun pilihannya, akan membutuhkan koin emas atau RMB untuk melakukannya. Sayangnya, desain interior bukanlah keahlian saya, jadi saya akan menggunakan salah satu desain yang telah ditetapkan. Meskipun biayanya sedikit lebih mahal, itu juga akan menghemat banyak waktu. Ujar Izrod sambil menggelengkan kepalanya. Saya baru saja selesai membaca manual dan meninjau pilihan yang tersedia. Perbedaan antara desain yang telah ditetapkan dan desain khusus tidak terlalu berarti kecuali Anda berencana untuk tampil lebih mewah. Namun, saya rasa tampilan yang lebih mewah bukanlah yang Anda inginkan, kata Ziyi. Sejak dia diberi izin oleh Izrod, dia dapat melihat buku petunjuk properti, serta detail mengenai properti itu sendiri. Karena bakat membaca yang tidak wajar, dia tidak membutuhkan waktu lebih dari beberapa menit untuk memeriksa semua informasi yang disajikan. Aku juga sudah sampai pada kesimpulan yang sama. Sambil menunggu He Huyan mengirimkan sumber daya, kurasa kita harus mulai menata tempat ini agar layak huni. Tapi sebelum kita mulai, kata Izrod sambil membuka inventarisnya dan mengeluarkan 6 pil dari dalamnya sebelum menyerahkannya kepada Ziyi. Ini, Ziyi melihat ke-6 pil yang diberikan Izrod padanya dengan santai. 2 di antaranya sebenarnya adalah pil kelas 3. Saat ini, dia memegang setidaknya 100 koin emas pil di tangannya. Aku tidak sempat memberikannya kepadamu di gedung lain. Aku tahu tidak perlu memperingatkanmu, tetapi pil 2 ekstremitas matahari hanya boleh diminum dalam keadaan yang sangat mendesak. Meskipun efeknya kuat, efek sampingnya setelah pil itu berakhir dapat membuatmu hampir tidak berdaya. Izrod mengingatkan Ziyi. Ziyi mengangguk, senyum kecil namun penuh rasa terima kasih muncul di wajahnya. Dia mengerti bahwa ini adalah cara Izrod untuk berterima kasih padanya, oleh karena itu, dia tidak akan menolak tawarannya dengan kasar. Setelah berdiskusi sebentar, Izrod dan Ziyi akhirnya menemukan rencana permainan yang solid. Bahkan dengan desain saat ini, kita masih harus melakukan banyak hal. Bagaimana kalau kita mulai? Kata Izrod dengan ekspresi riang di wajahnya. Sementara itu, di suatu tempat di luar ibu kota Amaharpe. Nana, sekarang, kata Jia sambil menjauh dari monster besar seperti beruang iblis itu. Rambut birunya yang pendek bergoyang sedikit saat dia bergerak mundur. Raur, beruang iblis itu tampak marah saat Jia menyerangnya dan kemudian segera mundur. Ia menyerang Jia dan menyerang dengan cakar beruangnya yang besar. Sudah kubilangkan, nama itu memalukan, kata Luna seraya mendesah. Hehe, aku tidak bisa menahannya. Nah, kata Jia dengan nada menggoda. Luna menggelengkan kepalanya sambil melihat ke arah beruang iblis itu dan menarik napas sedikit. Berhenti, kata Luna saat suaranya bergema dan bergema di sekelilingnya.
Gelombang sihir yang kuat melesat ke arah beruang iblis itu dan menghantam tubuhnya yang menyebabkannya menghentikan serangannya. Jia bersiul dan berkata, tidak peduli berapa kali kamu menggunakan keterampilan itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Luna tersenyum tak berdaya saat mendengarkan kata-kata Jia. Dia telah berlatih menggunakan sihir suaranya sejak mereka memulai misi mereka saat ini. Keterampilan itu sendiri memiliki deskripsi yang samar dan luas, dan satu-satunya cara baginya untuk lebih mengeksplorasi keterbatasan kemampuan itu adalah dengan menggunakannya terus-menerus dan mengujinya. Sejauh ini, dia mempelajari bahwa kata-kata yang berbeda memunculkan efek yang berbeda. Tidak hanya nilai kerusakan yang berubah tergantung pada fokus utama kata tersebut, tetapi bahkan efek pengendalian massa pun bervariasi. Dia masih harus banyak mengeksplorasi mengenai sifat sihir suara ini. Namun satu hal yang pasti, itu pasti keterampilan yang luar biasa dan serbaguna. Ketika pertama kali muncul di hadapan teman-temannya, mereka semua tercengang oleh penampilannya. Dia tampak seperti Dewi Peri yang cantik. Luna memang cantik alami, tetapi penampilannya yang mendekati membuatnya merasa agak seperti di dunia lain. Ketika mereka bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan perubahan kosmetik itu, dia menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi di dalam Chaotic Dogma Realm. Mereka hanya bisa menghela napas tak berdaya dan menyesal tidak berada di sana ketika itu terjadi. Akan tetapi, mereka menjadi sangat frustrasi karena harus menangkis semua pemain pria dan wanita yang mengerumuni Luna karena penampilannya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya pemain yang diketahui berasal dari ras yang berbeda. Tidak hanya itu, dia sebenarnya berasal dari ras Trepasia, ras yang dikenal karena kecantikannya yang luar biasa. Jia menyerbu ke depan dan menghabisi beruang iblis itu dengan pukulan belatinya saat beruang itu tak bisa bergerak. Raur! Beruang iblis itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi partikel yang tak terhitung jumlahnya. Jia melompat-lompat kegirangan sebentar sebelum menjarah beruang iblis itu. Luna, apa kamu punya rencana untuk Jumat depan? Tanya salah satu anggota kelompok Luna. Rambutnya hitam panjang diikat ekor kuda, matanya hijau, dan wajahnya cantik sehingga akan menonjol di ruangan. Namanya Sun Guiying, salah satu teman Luna di dunia nyata. Tidak ada yang khusus. Kenapa kamu bertanya? Kata Luna. Yah, kupikir sebaiknya kita, saat Sun Guiying berbicara, Luna merasakan sebuah rasa bahaya yang tiba-tiba menyerbu ke arah mereka. Hati-hati. Kata Luna sambil mendorong Sun Guiying hingga membuatnya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Luna tiba-tiba mendorong Sun Guiying? Itulah pikiran yang terlintas di benak Jia, namun, ia segera menerima jawaban atas pertanyaannya. Sebuah suara terdengar tepat di belakang tempat Sun Guiying berdiri beberapa saat yang lalu ketika seorang pemain muncul entah dari mana. Serangan mendadak itu mengejutkan kelompok Luna. Wuih! Luna telah mengeluarkan Illuminate yang menyebabkan pemain menjadi bingung sementara dan kehilangan serangan mereka. Siapa kau? Tanya Luna saat pemain itu melompat mundur karena serangannya telah gagal. 189 disergap dan dikepung. Luna menonaktifkan skill Illuminate miliknya dan mengeluarkan Superior Holy Smite pada pemain yang mencoba melarikan diri. Pemain yang menyerang mereka terkena serangan Luna, namun ia terus mundur hingga ia mencapai semak-semak terdekat dan melompat ke dalamnya. Sun Guiying, Nana, kalian berdua baik-baik saja. Apa masalah orang itu? Jia bergegas menghampiri Luna dan Sun Guiying. Dia jelas marah dengan serangan tiba-tiba yang tidak beralasan itu. Dia sangat terkejut dengan serangan yang tidak terduga itu sehingga dia tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Luna mengulurkan tangan dan membantu Sun Guiying berdiri seraya berkata, maaf atas dorongan yang tiba-tiba ini. Sun Guiying menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, kau menyelamatkanku, tidak perlu minta maaf. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu, Luna. Dia berdiri dengan bantuan Luna dan membersihkan debu di tubuhnya. Apa-apaan ini? Dasar brengsek, kata Jia sambil menghentakkan kakinya dengan marah. Aku tidak yakin, tapi, kurasa kita harus melupakan misi ini dan kembali ke kota untuk saat ini. Aku ragu dia sendirian. Lagi pula, kecuali dia sangat percaya diri, dia tidak akan dengan bodohnya menyerang kita berenam sendirian. Dia kemungkinan besar adalah bagian dari kelompok pembunuh pemain. Luna menjelaskan. Pembunuh pemain, mengapa mereka ingin menargetkan kita? Sun Guiying bertanya dengan wajah cemberut. Luna mengerutkan kening sambil merenungkan kata-kata Sun Guiying.
Sebuah pikiran tertentu terlintas di benaknya, namun, dia merasa bahwa ini hanya kebetulan dan tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun, kelompok pembunuh pemain semakin populer seiring pemain naik level. Kelompok pembunuh pemain sedang meningkat akhir-akhir ini. Kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Luna memperingatkan. Sterry, Su Cui, Yulan, ayo kembali ke Amaharpe. Kata Luna kepada 3 anggota kelompoknya yang lain. Luna dan kelompoknya mulai berjalan kembali menuju Amaharpe melalui hutan. Namun, saat mereka berjalan melalui hutan, Luna merasa seolah-olah mereka diikuti dan diawasi. Namun, dia tidak dapat mengetahui berapa banyak pemain yang ada di dekatnya. Meskipun dia cukup yakin bahwa ada lebih dari 1 pemain yang mengikuti mereka. Nana, hei, Nana. Jia melambaikan tangannya di depan wajah Luna untuk menarik perhatiannya. Luna tersadar dan berbalik menatap Jia. Maaf. Ya. Jia cemberut. Astaga, kau tidak mendengarkan sepatah kata pun yang kukatakan selama ini, kan? Saya jadi sedikit terganggu dengan beberapa pikiran yang melayang. Saya pikir kita harus mempercepat langkah kita saat ini. Kata Luna, dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa teman-temannya tidak cocok untuk menghadapi situasi PvP. Bagaimanapun, PvP tidak cocok untuk semua orang dan ada yang memilih untuk fokus terutama pada aspek PvE dari RML. Oleh karena itu, Luna lebih memilih untuk tidak terlibat konfrontasi langsung dengan pemain lain jika memungkinkan. Kau masih khawatir dengan pemain yang menyerang kita, bukan? Kau terlalu paranoid, Nana. Dia mungkin hanya berharap untuk beruntung saja, kata Jia sambil menggelengkan kepalanya setelah menyadari Luna tampak terganggu. Kita sedang diikuti, kata Luna dengan suara rendah. Apa? Di mana? Jia bersiap untuk melihat kemana-mana, namun, dia segera dihentikan oleh Luna. Jangan cari mereka. Tetaplah berjalan seperti biasa. Kita tidak bisa membiarkan mereka tahu kalau kita mencurigakan. Kata Luna sambil terus berjalan dengan santai. Ada kemungkinan besar mereka tidak akan bisa lari lebih cepat jika mereka mencoba melarikan diri secara tiba-tiba. Namun, Luna punya rencana yang mungkin bisa membantu mereka semua melarikan diri dengan selamat. Apa yang akan kita lakukan? Bisik Sun Guying. Saya masih butuh 1 menit lagi sebelum cooldown skill saya berakhir. Saat itu terjadi, saya akan memberi kalian semua sinyal. Kalian harus berlari secepat mungkin dan menciptakan jarak sejauh mungkin. Saya tidak yakin berapa lama ini akan memengaruhi pemain lain. Luna menjelaskan. Kenapa kita harus lari? Kita bisa melawan, kata Su Cui sambil merendahkan suaranya. Dia tidak mengerti mengapa Luna ingin mereka lari tanpa melawan. Lagi pula, jika mereka mengikuti rencana Luna maka dia akan menjadi orang terakhir yang melarikan diri yang akan menempatkannya dalam bahaya besar. Bertarung. Tidak mungkin, aku tidak bisa melakukan itu, kata Sterry dengan nada suara ketakutan. Dia bisa melawan monster, tetapi pemain adalah cerita yang berbeda. Dia pernah mencoba berduel dengan beberapa temannya sebelumnya, tetapi, setiap kali dia hanya akan panik dan menjadi bingung. Entah mengapa, hanya memikirkan untuk melawan pemain lain membuatnya takut. PvP jelas tidak mungkin baginya. Kalau begitu kau boleh lari duluan, tapi aku tidak akan meninggalkan Luna sendirian di sini, kata Su Cui dengan nada suara penuh tekad. Kami bahkan tidak tahu berapa jumlahnya. Mungkin hanya 2 atau 3 orang dan dalam kasus itu, kami akan lari dari pertarungan yang bisa kami menangkan. Namun, jika ada kelompok yang lengkap maka saya tidak yakin apa yang bisa kami lakukan selain mencoba melarikan diri, kata Yulan. Saat semua orang mulai saling membisikkan ide, persetujuan, dan ketidaksetujuan mereka, Luna sedikit pusing. Teman-temannya meremehkan pemain yang berfokus pada PvP. Bagaimanapun, melawan monster dan pemain adalah 2 hal yang sangat berbeda. Mungkin teman-temannya benar dan dia terlalu banyak berpikir. Namun, itu mungkin hanya karena dia menghabiskan waktu yang lama di dalam Chaotic Dogma Realm. Di tempat itu, seseorang akan kehilangan eksistensinya jika mereka tersingkir. Namun, hal terburuk yang bisa terjadi pada mereka di sini adalah mereka akan kehilangan sejumlah XP dan mungkin menjatuhkan 1 atau 2 item. Meskipun hal itu tidak akan terlalu memengaruhi teman-temannya jika mereka kehilangan 1 atau 2 perlengkapan, karena mereka hanya memiliki perlengkapan yang tidak umum dan 1 perlengkapan yang langka secara rata-rata, namun ceritanya sama sekali berbeda bagi Luna.
Tidak hanya sebagian besar perlengkapan Luna yang berkualitas langka, tetapi ada satu perlengkapan yang baru saja diperolehnya yang sangat berharga pada tahap permainan ini. Ia memiliki senjata berkualitas epik dari menyelesaikan misi peringkat SS. Jika ia terbunuh dan menjatuhkan senjata epiknya, itu akan menjadi kerugian besar. Namun, pada akhirnya, alasan utama mengapa dia tidak ingin tinggal dan berjuang adalah karena dia tidak ingin melihat teman-temannya menjadi korban orang lain. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, 3 anak panah melesat di udara. Anak panah itu berasal dari dalam semak-semak di dekatnya dan mengarah tepat ke arah Luna. Tepat setelah anak panah ditembakkan, Luna melangkah cepat 2 kali ke depan yang menyebabkan anak panah itu nyaris mengenai dirinya. Bagi yang lain, ia tampak tersandung ke depan dan menghindari anak panah secara kebetulan. Namun, bagi pengamat yang lebih jeli, Luna tampak seolah-olah mengetahui serangan itu sebelumnya. Kepung mereka. Tiba-tiba terdengar suara berteriak. Suara itu terdengar terkejut seolah-olah terkejut oleh sesuatu yang baru saja terjadi. Dari hutan, 10 pemain bergegas keluar dan mengepung Luna dan kelompoknya, menghalangi semua jalur pelarian mereka. Tidak ada tempat untuk lari. Apa maksudnya ini? Jia membentak para pemain yang tiba-tiba mengepung mereka. Mereka semua datang entah dari mana. Tampaknya Luna sama sekali tidak bersikap paranoid. Hehehe, sekelompok gadis cantik. Ini hari keberuntungan kita, kata salah satu dari 10 pemain. Oh, benar, gadis itu benar-benar Trepasia. Aku penasaran apakah dia akan menghabiskan waktu berdua denganku setelah ini, kata salah satu pemain lainnya. Teruslah bermimpi, pecundang. Nana terlalu baik untuk sampah seperti kalian. Ejek Jia. Apa yang kau katakan kau? Pemain itu menjadi marah ketika Jia memanggilnya pecundang dan bersiap untuk menyerang, namun, dia dihentikan oleh pemain yang tampaknya adalah pemimpin kelompok itu. Jangan lupa tujuan kita ke sini. Atau kau ingin menjadi orang yang menjelaskan kepada bos saat dia tiba di sini dan menemukan semuanya berantakan, Ducheng. Kata pemimpin kelompok itu. Dia mengenakan baju besi kulit aneh dengan sepasang cakar di tangannya. Dia mengenakan topeng dengan wajah burung hantu yang membuatnya memancarkan perasaan yang menakutkan. Tidak, tentu saja tidak. Aku akan mengakui kesalahanku, saudara besar All. Orang yang bernama Ducheng menanggapi dengan nada meminta maaf. Apa maumu dengan kami? Tanya Luna dengan nada dingin sambil menatap All. Harus kukatakan, aku heran kau berhasil menghindari anak panah itu. Sepertinya usahaku untuk menyapamu dengan baik gagal total. Kami hanya ingin kau tinggal di sini dan menjadi tamu kami untuk sementara waktu. Jika kau melakukan apa yang kami katakan, maka teman-temanmu tidak akan terluka. Tidak terlalu sulit, kan? Kata All. Kau hanya ingin kami berdiri di sini dan tidak melakukan apapun sepanjang hari. Apa kau benar-benar berpikir kami tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Kata Sucui dengan ekspresi wajah yang semakin gelap. All mendesah, kau boleh melawan jika kau mau, tetapi aku sarankan untuk tidak melakukannya. Kau juga bisa mencoba lari, tetapi sekali lagi, aku sarankan untuk tidak melakukannya. Lagi pula, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu jika kau melakukan tindakan yang sembrono dan tidak bijaksana seperti itu. Jawabnya. Mengapa kau ingin kami tetap di sini? Tanya Luna. Tidak akan lama lagi sampai cooldown skill-nya habis. Tampaknya mereka tidak akan segera bergerak, yang merupakan pertanda baik dan memberinya waktu untuk menunggu cooldown berakhir. Meskipun si All berkata bahwa dia tidak akan menyakiti mereka, dia tidak mempercayai kata-katanya sedetik pun. Apa alasan 10 pemain mengepung mereka dan menghentikan mereka untuk maju selain untuk mengganggu atau menyakiti mereka? Apakah kau ingat alam dogma yang kacau? Aku yakin kau bertemu bos kami di sana. Aku yakin itu menjelaskan semua yang perlu kau ketahui. All berkata dengan nada malas. Dari bahasa tubuhnya, orang bisa tahu bahwa ia merasa ini merepotkan dan mengganggu. Alam dogma yang kacau. Bos, apa yang sedang dia bicarakan? Su Cui berkata sambil mengerutkan kening. Luna, di sisi lain, mengernyitkan alisnya. Dia tahu persis apa yang sedang dibicarakannya, siapa orang-orang ini, dan apa yang mereka lakukan di sini. Mereka tidak ada di sini untuk merampok atau membunuh mereka secara acak, melainkan, mereka dikirim oleh Silent Steps. Kembali ke alam dogma yang kacau, Silent Steps tidak hanya mengancamnya untuk menyembuhkannya tetapi juga mencoba untuk melenyapkannya. Sebelum pergi,
Dia bersumpah akan membalas dendam padanya dan tampaknya dia akhirnya menepati janjinya. Aku mengerti. Kalau begitu, kalau kau mau aku, biarkan teman-temanku pergi. Mereka tidak terlibat dalam hal ini dan tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Mereka seharusnya tidak menderita atas apa yang telah kulakukan, kata Luna dengan tenang. Nana, apa yang kau katakan? Apa kau benar-benar berpikir kami akan meninggalkanmu sendirian dengan orang-orang brengsek itu? Kata Jia langsung menolak ide Luna. Benar sekali, bagaimana mungkin kami meninggalkanmu begitu saja? Kata Sun Guiying. Luna melirik ke arah Jia dan memberinya tatapan penuh arti. Awalnya, Jia tampak enggan. Namun, dia mengangguk sedikit untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Karena perhatian mereka sebagian besar terfokus pada Luna, Jia bersembunyi sedikit di belakang Sun Guiying dan dapat mengirim pesan kepada semua orang di kelompok melalui antarmuka sistem. Saya khawatir itu tidak mungkin. Lagi pula, apa yang menghalangimu untuk tidak bekerja sama begitu teman-temanmu bebas? Lagi pula, saya sudah menerima kabar bahwa tidak seorang pun boleh pergi sampai bos kita datang, kata All. Semua orang terkejut dengan pesan yang tiba-tiba itu dan menjadi tegang, tetapi mereka berhasil tetap tenang. Begitu ya, kalau begitu, aku hanya punya satu permintaan padamu, kata Luna. Ada apa? Tanya All. Tetaplah di sini. Suara Luna menyebar ke seluruh lingkungan saat gelombang sihir dahsyat menyapu All dan 9 pemain lainnya. Aduh, saya tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Tubuhku terjebak. Apa yang kau lakukan? Kata All saat aura suram dan dingin muncul di sekelilingnya. Ia terkunci di tempatnya. Ayo pergi, kata Luna saat dia dan anggota kelompoknya berlari keluar dari pengepungan dan menciptakan jarak yang cukup jauh antara kelompok All dan mereka sendiri. Saat mereka melarikan diri, Jia memperhatikan bahwa All dan kelompoknya tidak mengikuti mereka. Nana, kenapa kita tidak menyerang mereka saja saat mereka tidak bisa bergerak? Tanya Jia. Luna menggelengkan kepalanya dan berkata, begitu kita menyerang mereka, efek sihir suaraku akan hilang dan kita akan kembali ke tempat kita memulai. Ini seperti efek tidur, kecuali mereka tetap terjaga selama durasi skill. Begitu ya, jawab Jia sambil mengangguk tanda mengerti. Sekitar 20 detik kemudian, All dan kelompoknya akhirnya bisa bergerak lagi. Konyol, kemampuan yang melumpuhkan selama 20 detik. All marah besar. Ia mencoba bersikap sopan, tetapi mereka telah memanfaatkan kebaikannya. Sekarang, mereka harus membayar harganya. Jangan biarkan mereka kabur. Gunakan cara apapun untuk menghentikan mereka. Perintah All saat pengejaran dimulai. 190 Istana Alam Mistis. Izroth, bersama dengan bantuan Ziyi, akhirnya selesai mendirikan toko. Dinding dan lantainya terbuat dari bahan kayu berkualitas tinggi yang berkilau. Di bagian tengah lantai pertama terdapat beberapa kios yang memungkinkan pemain untuk melihat-lihat barang berdasarkan lantai tempat mereka berada atau batasan lain yang ditetapkan oleh pemilik toko. Ada tangga menuju ke lantai 2, namun, ada semacam alat pemindai yang diposisikan di samping ujung bawah tangga. Secara total, Izroth menghabiskan sedikit lebih dari 3 juta RMB untuk membuat semua perubahan yang diinginkannya. Toko itu saat ini memiliki 2 lantai dan 2 ruang pribadi tambahan, yang menghasilkan sebagian besar RMB yang dihabiskan Izroth. Lantai pertama diperuntukkan bagi pil kelas 1 dan 2 yang bisa dibagi bersama. Sedangkan lantai kedua, khusus untuk pil kelas 3. Awalnya, Izroth hanya akan menaruh semua pil di lantai yang sama dan mengakhiri hari, namun, Ziyi menggelengkan kepalanya atas usulan itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa terkadang hanya memiliki produk untuk dijual saja tidaklah cukup, Anda harus tahu cara meningkatkan nilainya tanpa disadari oleh pelanggan. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan yang masuk akal untuk dilakukan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Izroth memanfaatkan fitur pembatasan lantai untuk toko-toko. Fitur ini memungkinkan pemilik toko untuk mengenakan biaya kepada mereka yang ingin memasuki lantai 2 tempat pil kelas 3 berada. Awalnya, Izroth skeptis dengan ide ini karena ia yakin hal itu hanya akan membatasi calon pembeli. Namun, ia mengerti apa yang ingin dicapai Ziyi setelah ia menyatukan semuanya. Biaya masuk lantai 2 adalah 5 koin emas atau 3.905 RMB. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibelanjakan pemain rata-rata dengan biaya masuk yang sederhana.
Penting juga untuk dicatat bahwa mereka yang tidak mampu membayar biaya masuk 5 emas kemungkinan besar tidak memiliki dana untuk membeli pil kelas 3. Hal ini akan mencegah lantai 2 menjadi penuh sesak dengan orang-orang yang sekadar ingin melihat-lihat saja, sebagaimana mereka disebut. Saya kira itu adalah sesuatu yang belum begitu biasa bagi saya. Izrod tidak pernah perlu berurusan dengan hal-hal semacam ini di Seven Realms. Selama hari-hari awalnya sebagai seorang kultivator, ia hanya ingin menjadi lebih kuat melalui kultivasi dan pelatihan. Semua yang ia peroleh dalam perjalanannya menuju puncak adalah karena kerja keras dan usahanya sendiri sebagai seorang kultivator. Adapun hal-hal seperti membuka toko atau memikirkan pelanggan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Bagi para kultivator, jika seseorang ingin memperoleh barang tertentu, mereka akan mengambilnya sendiri, menemukannya karena keberuntungan, atau membelinya di balai lelang. Tentu saja, selalu ada orang yang mengambil apa yang mereka inginkan dengan paksa dari orang lain. Faktanya, hal seperti itu cukup umum terjadi di 7 alam. Namun, jika seseorang benar-benar ingin mencapai puncak kultivasi, satu hal yang pasti, mereka tidak akan punya waktu untuk fokus mengelola toko secara pribadi. Hanya para kultivator yang tidak bercita-cita mencapai puncak atau terluka dan tidak bisa lagi berkultivasi yang akan berpikir untuk melakukannya. Selain itu, Izrod tidak menyangka bahwa Ziyi kemungkinan besar berasal dari keluarga yang sangat kaya. Lagi pula, bukan hanya kakak perempuannya, Mariposa, yang menawarkan 3 miliar RMB dari rekening pribadinya, tetapi Ziyi sendiri juga bersedia mengorbankan 200.000 koin emas, yang jumlahnya lebih dari 156 juta RMB. Itu juga menjelaskan mengapa dia terus-menerus menolak emas atau RMB apapun yang ditawarkan kepadanya untuk bantuannya. Hanya karena seseorang punya uang, bukan berarti mereka pandai mengelola uang atau memberi nasihat. Namun, Izrod percaya bahwa bagi seseorang dengan sifat dan bakat seperti Ziyi, hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Apakah kamu sudah selesai menata kedua kamarnya? Tanya Ziyi sambil berjalan mendekati Izrod. Izrod memilih untuk menambahkan 2 kamar, satu untuk ruang pembuatan pil pribadi dan 1 kamar cadangan untuk semacam ruang konferensi. Karena Sleeping Gardenia menyediakan sumber daya langsung kepadanya dan memiliki bagian dari keuntungan, wajar saja jika mereka ingin bertemu sesekali. Jika dia tidak punya tempat sendiri untuk berdiskusi, maka dia harus selalu pergi ke gedung sementara Sleeping Gardenia. Namun, ada satu alasan lagi mengapa Izrod memilih untuk menambah ruang konferensi. Benar, baru beberapa saat yang lalu. Aku yakin semuanya sudah beres. Izrod menjawab. Ziyi mengangguk, sekarang yang kurang hanyalah inventaris yang memadai. Tapi, kurasa kau bisa mengatasinya dari sini, kan? Katanya sambil melihat ke arah Izrod. Entah bagaimana caranya, aku akan berusaha. Sekali lagi, aku berterima kasih atas bantuanmu, Ziyi. Aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Ucap Izrod sambil tersenyum kecil. Baiklah, mengingat aku salah satu dari sedikit orang pertama yang menerima setumpuk pil barumu, kita anggap saja impas. Kata Ziyi sambil tersenyum saat dia mulai berjalan menuju pintu keluar toko. Apakah kau akan kembali ke perpustakaan istana? Tanya Izrod. Itulah rencananya. Aku masih punya banyak buku yang harus kubaca. Oh, betul juga, aku hampir lupa. Ziyi berhenti tepat saat dia sampai di pintu. Dia berbalik dan bertanya, apa nama tokonya? Nama tokonya. Izrod tidak terlalu memikirkannya sampai Ziyi menyebutkannya. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya memutuskan nama tokonya. Istana Alam Mistik. Kata Izrod. Istana Alam Mistis, iya. Nama yang bagus. Pastikan untuk mengirimiku pesan sebelum pembukaan besar. Kata Ziyi. Tentu saja, aku akan mengirimimu pesan. Lagi pula, tempat ini juga merupakan hasil kerja kerasmu. Jawab Izrod. Setelah berpamitan, Ziyi meninggalkan toko dan kini hanya tersisa Izrod bersama dengan NPC yang disewanya untuk membantu mengelola toko secara otomatis. Saat ini, mereka berdiri tak bergerak seolah-olah sedang menunggu toko resmi dibuka sebelum mereka mengambil tindakan apapun. Tepat saat Izrod keluar dari Istana Alam Mistik, ia menerima peringatan dari sistem bahwa seseorang telah mengiriminya pesan. Peringatan sistem, pemain Hehuyan telah mengirimi Anda pesan, kami mengalami masalah kecil saat memperoleh sumber daya yang Anda minta. Ini bukan masalah besar, namun, sumber daya tersebut tidak akan tersedia hingga besok.
Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Oh, itu sungguh disayangkan. Izrod berharap untuk mulai membuat kerajinan hari ini sehingga ia dapat membuka tokonya sesegera mungkin. Namun, tampaknya ia harus menunggu sedikit lebih lama untuk melakukannya. Dia membalas pesan He Huyan untuk memberitahunya bahwa semuanya baik-baik saja dan waktu tambahan tidak menjadi masalah. Peringatan sistem, pemain He Huyan telah mengirimi Anda pesan. Meskipun demikian, saya punya kabar baik. Meskipun belum dikonfirmasi, kami mungkin telah menemukan cara untuk memperoleh inti api yang Anda minta. Kami telah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki, tetapi saya pikir Anda harus mengetahuinya. Inti api. Karena tidak ada lagi yang bisa kulakukan di sini, sebaiknya aku pergi dan melihatnya. Izrod meminta informasi yang dimiliki He Huyan mengenai inti api. Tentu saja, dia mengirimkan detailnya tanpa ragu. Meskipun, itu mungkin hanya caranya untuk membuat Izrod senang setelah menyampaikan kabar buruk, meskipun dia mengatakan dia tidak keberatan dengan penundaan kecil itu. Setelah menerima informasi tersebut, Izrod membacanya dan menemukan beberapa hal menarik tentang lokasi inti api itu berada. Saya belum pernah ke koordinat ini sebelumnya. Koordinatnya cukup jauh dari Amaharpe, namun, dia tidak punya rencana lain saat ini jadi dia tidak keberatan melakukan perjalanan untuk menyelidikinya sendiri. Meskipun, informasi ini membuatnya bertanya-tanya seberapa jauh Sleeping Gardenia dan Guild Papan Atas lainnya telah menjelajah. Saat Izrod berjalan menuju gerbang Amaharpe untuk meninggalkan kota, dia memeriksa daftar temannya. Dari para pemain, ia biasanya masuk ke dalam kelompok dengan hanya Luna dan Ziyi yang sedang online. Namun, Izrod merasa bahwa ia telah menjauhkan Ziyi dari perpustakaan istana terlalu lama sehingga ia memilih untuk tidak mengalihkan perhatiannya lebih jauh. Sedangkan untuk Luna, ia sudah berada dalam kelompok yang lengkap dari kelihatannya. Setelah perjalanannya ke alam dogma yang kacau, Izrod merasa senang ditemani dalam perjalanannya. Hal itu mengingatkannya pada hari-hari sebelumnya sebagai seorang kultivator dan membawa kembali beberapa kenangan indah. Namun, tampaknya ia harus melakukan perjalanan ini sendirian. Izrod melangkah melewati gerbang Amaharpe dan mulai berjalan menuju koordinat yang diberikan He Huyan. Domain Blazing Tempris kedengarannya seperti tempat yang sempurna untuk memperoleh inti api baru. Bagaimana mereka bisa secepat ini? Kalau terus begini, mereka akan mengejar kita sebelum kita bisa mencapai zona aman. Sun Guying berkata dengan tidak percaya saat dia menoleh ke belakang dan melihat All dan kelompoknya mengejar mereka. Ada kemungkinan besar mereka menggunakan semacam ramuan atau cara eksternal lain untuk meningkatkan kecepatan mereka. Kau benar, pada tingkat ini, mereka akan mengejar kita. Itulah sebabnya kita harus menemukan cara untuk memperlambat mereka, jelas Luna. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tanya Jia sambil berlari di samping Luna. Meskipun dia yang tercepat di sini dan pasti bisa mencapai zona aman sendirian karena dia adalah kelas tipe rock, dia menolak untuk meninggalkan teman-temannya. Jika perkelahian terjadi, dia ingin berada di sini untuk membantu semampunya. After terdiam menanggapi pertanyaan Jia seolah sedang berpikir. Namun, pandangan jernih melintas di matanya seolah ada sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam benaknya. Aku punya rencana. Agak berisiko, tapi itu akan memperlambat mereka cukup lama hingga kita bisa melarikan diri. Kalau keberuntungan ada di pihak kita, mungkin kita bisa membalikkan keadaan, kata Luna. Kita tidak akan bertarung dengan mereka kan? Kata Sterry dengan nada khawatir. Luna, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dan menjawab, apakah kamu ingat taman yang kita lewati dalam perjalanan kita? Kebun, begitu ya, tempat itu pasti akan memperlambat mereka. Kata Sterry bersemangat. Hanya ada satu masalah dengan rencana itu. Bagaimana kita mencegah diri kita sendiri agar tidak terpengaruh? Su Cui bertanya dengan nada suara yang sedikit skeptis. Serahkan saja padaku. Ayo kita mulai perjalanan kita ke sana. Luna meyakinkannya saat dia dan teman-temannya mengubah arah. Sementara itu, saat All dan kelompoknya mengejar Luna dan yang lainnya, mereka menyadari perubahan mendadak dalam arah mereka. All mengerutkan kening saat melihat rombongan Luna mengubah arah. Menurut pengetahuannya, seharusnya tidak ada zona aman atau desa di sekitar area itu. Selain itu, dengan kecepatan mereka saat ini, perubahan arah yang tiba-tiba akan membuat dia dan kelompoknya bisa mengejar mereka lebih cepat dari sebelumnya. Itu tindakan yang tidak biasa.
Beginilah jadinya kalau ada pesta yang penuh dengan gamer wanita. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hahaha, Kakak All, sepertinya kita tidak perlu minum ramuan mobilitas lagi. Du Cheng mengejek sambil menertawakan tindakan Luna dan kelompoknya. All mengerutkan alisnya saat melanjutkan kasusnya. Namun, ada perasaan aneh yang mengganggunya. Namun, Du Cheng mungkin benar. Setelah menyadari bahwa melarikan diri tidak mungkin dilakukan, ada kemungkinan mereka menuju ke suatu tempat dengan lebih banyak pemain di sekitar dengan harapan seseorang akan membantu mereka. Namun, All tidak peduli dengan hal seperti itu. Lagi pula, bahkan jika mereka menemukan seluruh kelompok untuk membantu mereka dengan suatu keajaiban, apakah kelompok itu benar-benar akan mengambil risiko menjadi musuh Fatal Touch demi beberapa orang asing? Jawabannya jelas tidak. Hulong, pastikan kau terus memberitahu bos tentang lokasi kita dan tujuan mereka. Apapun yang terjadi, kita harus menangkap pemain bernama Luna hidup-hidup. Mengenai yang lainnya, kalian semua dapat menghadapi mereka dengan cara apapun yang kalian inginkan, kata All. Dengan senang hati, yang berambut biru itu milikku, kata Du Cheng sambil menyeringai lebar. Dia tidak lupa bagaimana dia dihina di depan semua orang oleh gadis itu. Saat All dan kelompoknya melanjutkan pengejaran dan semakin dekat, dia melihat Luna dan kelompoknya menuju ke semacam arboretum. Ikuti mereka, perintah All. Selanjutnya bab 191 penyerang tak dikenal.